Hah? Enggak tahu enggak maksud. Ya Karim. Gerhana, salat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا مثل من هو أبانا وأجرنا وشيخنا ورجالنا وأصلافنا صالحون ونوينا مثل من هو متقدمون في هذا المسجد الله يدخل نياتنا في نياته وأعمالنا في أعماله مقاصدنا مقاصد من صلى الله صلى الله وظهر وباطنا وأن الله يرزقنا وإياكم من الفقهاء والعلماء أتقياء الصلحاء نجب أعمالنا فالعافية صلاح العاقبة ويرزقنا وإياكم العلم النافع والرزق الواسع لا يهديني وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع الانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله باب صلاة الكسوفين أو الخسوفين للشمس والقمر والأفصح أن يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر والأصل فيها قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وخبر إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. حكمها سنة مؤكدة ولو للمنفرد ويكره تركها وتسن جماعة في المسجد وإن ضاق إلى آخر ما قال المؤلف. باب صلاة الكسوفين. باب صلاة الكسوفين. Bab salat dua gerhana atau awil khusufain. Kalau yang tadi pakai kaf khusufain, ada yang mengatakan pakai kha khusufain. Dua-dua benar. Dua-dua khusufain itu gerhana atau dua gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari.
au khusufain, dua gerhana, khusuf. Dan yang paling fasih ayyuqala, dikatakan al-kusuf pakai kaf, al-kusuf li syams, itu untuk gerhana matahari. Al-kusuf gerhana matahari. Wal khusyuf pakai kha, wal khusyuf itu adalah gerhana bulan. Dan waktunya lebih lama gerhana matahari dibandingkan gerhana bulan. Dan asal muasal daripada syariat salat gerhana adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari, janganlah kalian sujud kepada matahari ataupun qamar, bulan. Wasjudu, dan sujudlah kalian lillahi, kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka, in kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau kepadanya, yaitu Allah, ta'budun, menyembah, beribadah. Dulu ketika salah satu dari putra baginda Nabi Muhammad SAW, putra Rasul SAW, itu Ibrahim, yang berasal dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Beliau Sayyidatina Maryam atau Maria Al-Qibtiyah itu aslinya dari Qibti, yaitu dari Mesir, suku Mesir asli itu Qibti. Sayyidatina Maria atau Maryam Al-Qibtiyah itu hadiah daripada Raja Mesir. Lalu kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Ibrahim. Wafat Ibrahim. Ketika wafat Ibrahim, putra baginda Nabi Muhammad SAW, maka banyak ejekan-ejekan. Ada yang mengejeknya keterlaluan, ada yang kemudian berlebih-lebihkan. Di antaranya sampai dikatakan Nabi Muhammad abtar, tidak memiliki garis keturunan. Maka Allah SWT mengatakan, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuhmu lah yang abtar. Abtar itu adalah yang terputus garis keturunannya. Atau ada yang mengatakan abtar itu yang tidak ada keberkahannya. Ya, macam-macam makna abtar. Terus ada yang mengatakan langit pun bersedih. Langit pun bersedih sampai yang namanya gerhana matahari. Nah, kita ini kadang-kadang kayak gitu. Orang muslim mukmin ini kadang-kadang kayak gitu. Ada yang meninggal, langit sampai nangis gara-gara hujan. Ya, hujan, kemudian ada seorang pas kebetulan ada yang meninggal, lalu dikatakan sampai langit pun menangis. Ya, gak ada kaitannya sebenarnya. Ya, gak ada kaitannya sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita ini pikirannya terlalu tinggi. Hulu itu berlebihan. Terus kalau nggak hujan nggak nangis gitu, ya enggak, ada kaitannya. Maka ada yang mengaitkan seperti itu, wah sampai yang namanya matahari sampai gerhana tertutup dan lain sebagainya. Ya, maka nggak ada kaitannya. Ya. Wa khabar, dalam satu kabar yaitu satu hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatan min ayatillah, adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Adalah dua tanda daripada tanda kebesaran Allah. La yankasifan, itu bulan, matahari dan bulan tidak akan gerhana limauti ahadin, untuk kematian seseorang. Enggak ada kaitannya dengan kematian seseorang. Wala lihayatih, dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik,
jika engkau melihat itu gerhana, fasallu, dan salatlah, wad'u, dan berdoalah, hatta yankashifa ma bikum, sampai terbuka apa-apa yang ada di dalam kalian, sampai hilang gerhananya. Hal ini termasuk syariat yang jarang diamalkan, jarang diamalkan. Hukmuha, hukumnya sunnatun muakkadah, adalah sunnah yang muakkadah, yang sangat tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW langsung salat. Jarang, apalagi gerhana bulan. Kalau gerhana bulan kebanyakan orang nggak perhatian. Kalau gerhana matahari masih pengen lihat fenomenanya. Kacamata hitam, ya, masya Allah. Matahari keluar, hilang separuh, dan lain sebagainya. Apalagi gerhana total, masya Allah, langit difoto, gitu. Tapi nggak ada yang sholat, eman. Padahal itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan termasuk sunnah yang jarang. Sunnah yang jarang. Padahal di kalender sekarang ada kalender itu yang ditulis kemungkinan gerhananya sudah tanggal sekian. Tinggal kita ngikuti. Oh, ini sunnah luar biasa, nggak pernah ditinggal baginda Nabi Muhammad. Ya. Walau limunfarid, walaupun ngerjakannya munfarid, nggak harus jamaah. Jamaah afdol, nggak bisa jamaah. Mana masjid yang ada yang mengamalkan, waduh, masjid jarang ada yang ngerjakan, maka kerjakan di rumah. Ada anak-anak, panggil anak-anak. Ada ibu, ada istri, panggil. Salat. Dengan cara-cara yang insya Allah nanti akan kita jelaskan. Wa yukrahu tarkuha, makruh meninggalkan itu sholat. Ini jarang-jarang ini kalau ada yang sunnah kemudian dikatakan makruh ditinggalkan, itu jarang. Kecuali sunnah-sunnah muakkadah yang kayak gini nih. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Enggak tahu ini kapan, tahun 2025 ini kapan ini anunya ini, gerhananya ini. Wa tusannu jama'atan, dan disunahkan melakukan sholat berjamaah. Wa fi masjid wa idhaq, dan dilakukannya di dalam masjid walaupun waktunya sempit. Kan itu waktunya ada. Begitu ketutup ya, begitu kemakan ya, matahari. Kan itu kan matahari ditutupi oleh bulan. Posisinya kan sejajar kalau gerhana bulan ya. Kalau gerhana matahari. Bumi, bulan, matahari, posisi sejajar. Ketika bulan menutupi cahayanya matahari. Begitu mulai masuk set, maka di situ sudah masuk waktunya kita sholat gerhana. Tapi kalau seperti ini biasanya cepat ini ya. Maka dari situ kita mulai. As-salatu jami'ah, langsung. Selesai sholat khutbah. Selesai sholat khutbah. Ada khutbahnya itu. Ada khutbahnya. Dan biasanya khutbahnya bukan masalah-masalah apa, enggak, masalahnya khutbahnya itu adalah bahas masalah taubat, masalah yang yang agak-agak serem, masalah musibah, bencana dan lain sebagainya. Ya, supaya kita rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmah fiha, hikmah di dalam salat tersebut ada hikmahnya. Apa itu? Tanbihu ubad adalah mengingatkan atau memperingatkan kepada ubad syams, penyembah matahari, wal qamar, dan bulan, ala annahuma, karena sesungguhnya dua itu, matahari dan bulan, musakharani mudallalan,
adalah termasuk ciptaan Allah yang dikendalikan dan patuh. Kalau itu orang nyembah menganggap matahari itu adalah Tuhan, Tuhan kok hilang? Seperti Nabi Allah Ibrahim itu. Dalam rangkaian pengembaraan Nabi Allah Ibrahim ya. Itu Nabi Ibrahim melihat bintang, melihat jangan-jangan ini Tuhan katanya. Begitu lagi kemudian melihat wah ini bulan, nggak taunya setelah bulan loh ini matahari, jangan-jangan ini Tuhan. Nggak taunya ketutup mendung, ketutup hilang, waduh Tuhan kok hilang. Yang luar biasa kisah Nabi Allah Ibrahim itu seperti itu ya. Mengembara mencari yakin ya, mencari yakin. Yang mencari yakinnya itu sampai beliau meminta ya, padahal luar biasa setiap detailnya itu dicari oleh Nabi Allah Ibrahim. Bukan nggak beriman. Kalau nggak beriman ya nggak mungkin jadi nabi. Awala tu'min, kata Allah SWT, apakah kamu nggak beriman? Nabi Ibrahim mengatakan, saya beriman, walakin liyatma'inna qalbi. Tapi tujuan saya itu ya Allah supaya hati saya tenang. Supaya tenang. Ya. Nah makanya iman itu kadang-kadang naik turun ya. Tapi Nabi naik, para anbiya naik. Yakinnya ini yang kadang-kadang diganggu. Makanya itu kullun naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Diceritakan, termasuk cerita itu supaya memperkuat keyakinan. Lah anak kita ini kalau diceritai yang enggak enggak ada manfaatnya, fadhi, ya. Diceritai cerita Shinchan, Doraemon. Enggak dadi-dadi. Tapi diceritai tentang yakin. Saya ceritakan itu yang ada anak dua ya. Ada kakak adik. Setiap hari orang tuanya bantu saya yakin supaya anak itu yakin. Setiap hari ayo nak doa minta sama Allah supaya dikasih makan. Setiap lapar kayak gitu. Setiap lapar anak adik ini kakak beradik ini disuruh seperti itu. Nanti ibunya bapaknya yang masak semuanya disiapkan. Kalau sudah siap, anaknya dipanggil, lah makanannya sudah dikasih sama Allah. Turun, anak itu makan. Sampai akhirnya bapak ibunya keluar. Nah kakak adik ini sudah gak gantung sama bapak ibunya. Cuman taunya kalau doa makanan muncul. Makan ya, doa itu anak kakak adik. Amin, amin. Ya Allah saya lapar ya Allah. Hambamu lapar. Terus minta hambamu lapar. Akhirnya si adik ngomong, Dek, kak, jangan-jangan sudah siap makanannya. Jangan-jangan sudah siap makanannya. Lalu katanya si kakak, ayo. Begitu turun, subhanallah, makanan siap. Lalu bapak ibunya di luar. Sopo sing nyepak nih. Yang nyediakan yang bikin makanan ini yang nyiapkan siapa? Katanya bapak ibunya kakak beradik ini seadanya makan seperti biasanya. Begitu selesai, begitu pertengahan makan, bapak ibunya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihat bingung bapak ibunya. Loh, dari mana ini? Kata bapaknya, kata anak-anaknya, dari Allah. Santai makan. Dari Allah Pak, Bu, ambil makan. Itu bapak ibunya nangis. Ternyata sampai seperti itu. Nah, Nabi Allah Ibrahim gitu. Ya, mengasah keyakinannya sampai meminta, ya Rabb, arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepada saya bagaimana kamu menghidupkan kematian, menghidupkan dari kematian. Lalu Nabi Allah Ibrahim disuruh mengambil dua jenis burung. Yang satu anggap saja yang satu itu burung dara, yang satu burung beo kayak gitu ya, atau burung kakak tua. Subhanallah, dicabut kepalanya, dipenggal burung tadi. Yang satu ditaruh sana, yang satu taruh sana, terus kepalanya taruh sana, dipisah. Lalu kemudian mengatakan dipanggil. Gak taunya burung-burung tadi yang disembelih tadi itu kembali
dengan luar biasanya lagi supaya tambah yakin. Saking sayangnya Allah itu kalau ngasih nggak pernah pas tapi lebih, nggak pernah ngepres tapi lebih. Itu burung dara badannya, kepalanya biru. Yang satu kepala burung dara badannya biru. Ditunjukkan, loh, dihidupkan lagi dengan cara yang luar biasa. Ya. Nah itu pengembaraan Nabi Allah Ibrahim. Nyembah bulan dan matahari dan bulan. Matahari bulan nurut sama Allah, musakharan, dikendalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ilahain, kalau itu dua itu yaitu matahari dan qamar dan bulan, ilahain adalah dua Tuhan, la dafa'an naqs, maka mereka akan menolak yang namanya kekurangan. Termasuk kekurangan adalah ketika cahaya tersebut menjadi gelap. Cahaya kok jadi gelap berarti kurang. Nah, ini yang terjadi dengan gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Waktunya kapan? Dikatakan waktunya adalah masuk ketika dimulai perubahan. Mulai ada bulan atau matahari itu kemakan, ada perubahan, itu sudah dimulai. Kalau kepingin sholatnya panjang, ada sholatnya panjang. Tapi insya Allah jarang ada yang mengamalkannya. Mending cari pertengahan. Nanti insya Allah ada ini, nanti kita bahas. Maka kalau kepingin dengan cara yang panjang, ya mulai ada perubahan sedikit tadi itu. Mulai sedikit berubah, langsung sholat. Wa yakhruj fil kusuf, dan keluar itu waktunya di dalam gerhana matahari bi injila, dengan mulai terang atau dengan lepas itu kembali utuh, mataharinya balik utuh. Tapi kalau masih ada sedikit masih bisa itu sholat. Wa bi ghurubi syams kasifatan, atau dengan terbenamnya matahari dalam keadaan gerhana. Matahari kan gerak turun, tapi posisinya masih dalam gerhana. Hilang plek, walaupun masih sudah tenggelam itu masih dalam posisi kasifah atau dalam posisi gerhana, waktunya hilang. Terbenam matahari, waktunya hilang. Wafil khusyuf, dan ketika di gerhana bulan, bil injila, ketika terang atau kembali pada posisi atau bentuk bulan sebelumnya. Wabitulu'i syams, dan juga dengan terbitnya matahari. Begitu matahari terbit, itu hilang. Ini matahari sudah terbit, itu turun. Itu matahari yang namanya gerhana bulan habis waktunya. La bitulu'il fajr, bukan dengan terbitnya fajar. Kapan terbitnya fajar? Adzan subuh. Fajar sama syams beda loh ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Indonesia, fajar itu ya matahari. Menyongsong fajar berarti matahari ketok. Makanya telat subuhan kabeh hari. Telat subuhan kabeh gara-gara salah makna. Maka bagaimana? Fajar itu matahari enggak ada, masih posisinya di bawah gini. Kalau sudah gini berarti sudah tulu ketokan udah. Kalau seperti ini itu namanya matahari dalam posisi isyraq. Kemarin saya sempat nge-share itu di satu grup. Posisinya itu ya kurang lebih kayak gini. Dalam posisi baris, di mana lihat garis di situ. Nanti itu kurang lebih 15 setengah jam. Ini 15 menit. Berarti berapa? 1 jam ya.
Ya, 30 betul 1 jam. Nah, matahari. Itu sudah isyraq. Sudah masuk waktu isyraq. Wa hakadha. Ya. Li'anna wa bila bidulu'il fajar dengan dan tidak keluar waktunya gerhana bulan dengan terbitnya fajar. Artinya walaupun sudah adzan subuh tapi masih yang namanya gerhana itu ada, bisa sholat. Tapi kalau sudah selesai matahari itu muncul, ini sudah muncul ini sebenarnya. Ya, saya mendung mungkin ya. Maka selesai matahari gerhana bulan habis. Lianna sultan al-qamar, karena kekuasaan daripada qamar bulan, la yafut illa bidul'i syams. Tidak akan lepas kecuali dengan terbitnya matahari. Malam punyanya qamar, begitu keluar matahari yang namanya bulan tidak ada kekuasaan lagi. Caranya sholatnya. Nah, sekarang caranya sholat. Laha thalath kaifiyat, memiliki 3 cara. Al-ula, yang pertama, cara yang paling simple. Apa itu? Antusalla rak'atain, disolati dengan 2 rakaat. Kasunnatus subuh, seperti sholat sunnah subuh, sunnatul fajar itu. Ya seperti sholat sunnah yang lain juga. Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah, waladhdallin amin, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Dan itu bisa dikerjakan dan paling mudah dikerjakan oleh orang munfarid. Ya. Kalau ijenan ya nggak perlu khutbah, tapi khutbah nang sapa? Ya. Ngadeg, alhamdulillah, tidak ada lah ya. Al-thaniyah, yang kedua, antusalla raka'atain min ghairi tatwil, salat 2 rakaat tanpa diperpanjang, agak pendek, lebih panjang daripada sebelumnya, yaitu 2 rakaat tadi yang seperti salat sunnah fajar. Ya, ini cara yang kedua, ini lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Bi ziyadati ruku' wa qiyam fi kulli rakaah, karena ditambahi ruku' dan qiyam di setiap rakaat. Jadi Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, enggak panjang. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, ruku. Ruku. Kemudian Allahu Akbar. Lalu baca, apa baca? Bismillahirrahmanirrahim lagi. Enggak pakai sujud. Qiyamnya 2 kali, rukuknya nanti ada lagi. Waladhdallin amin, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, rukuk yang kedua. Sami Allahu liman hamidah. Lalu apa? Sujud. Nah, rakaat yang kedua kayak gitu lagi. Qiyam rukuk, qiyam rukuk, qiyam i'tidal sujud. Nah, seperti itu. Fayakunu fi kulli rakaah, maka menjadi di setiap satu rakaat qiyaman, 2 berdiri, 2 qiyam, wa ruku'an, dan 2 ruku'. Dan wajib di dalamnya juga membaca surat Al-Fatihah, karena posisinya qiyam. Lalu mau pakai apa namanya khutbah, silahkan. Kalau salat berjamaah, hatta yang pertama tadi mau pakai khutbah kalau jamaah nggak masalah. Itu yang kedua, dan itu banyak yang maki. Itu banyak yang maki. Kalau yang cara pertama ini secara yang malas inilah pertama. Aku malas, saya Allah Akbar, Assalamualaikum, selesai. Cara yang kedua ini rotok giat titik. Kalau cara yang ketiga sangat giat, tapi menurut orang-orang terlalu giat. Kalau nggak benar orang yang luar biasa nggak ngamalkan sing ketelu. Ya apa yang ketiga? Yang ketiga wahia al-akmal, yang paling sempurna. Loh, bagaimana yang paling sempurna? Sholatnya 2 rakaat dengan cara yang seperti kedua. Qiyam, ruku,
qiyam, ruku lagi. Caranya seperti itu. Cuman yang dibaca itu kul. Bukan kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak, yang dibaca apa? Yang dibaca adalah di qiyam pertama minar rakaatil ula, dari rakaat pertama adalah surat Al-Baqarah. Mateng. Ayo. Allahu akbar. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Udah sak cepet-cepete Al-Baqarah. Ya. Yakin. Isi gambar lapo kali granat ini. Kailan. Au qadruha, ataupun kalau enggak hafal Quran, enggak hafal Al-Baqarah, kadarnya. Loh, kadarnya berapa? Ya kurang lebih hampir 3 juz lah. Ya. Ini wong mu'allaf apa enggak kayak gedhe-gedhe ngono. Yang kedua qiyamus tsani min rakaatil ula. Nah, sekarang ruku. Begitu ruku, pikire makmumi wis lega iki, ruku. Ya Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, buka Fatihah maneh. Waladhdallin amin. Lalu baca apa? Surat Al-Imran tambah. Ini yang kedua. Selesai sujud dan sebagainya, balik rakaat ketiga di qiyam yang pertama di rakaat kedua, dan qiyam yang pertama di rakaat kedua. Yang dibaca apa? Suratun Nisa. Diurut iki surat paling dawa lho iki ngarep iki. Pertama Baqarah, Ali Imran, surat An-Nisa. Sujud apa ruku, bangun lagi. Yang dibaca adalah surat Al-Maidah. Bayangno 7 juz. 7 juz dalam satu sholat. Ini sembahyang wali kabeh. Ini sembahyang wali kabeh. Benar-benar orang yang memang seperti baginda Nabi Muhammad, idza faza amr ya hazba 'ala shalah, atau waju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan hobi saya itu sholat. Nah, ini sembahyang ngono-ngono. Ini orang-orang tertentu. Allahu akbar. Begitu sembahyang itu nikmat ya. Allahu akbar hayal wis. Gawe cerita hayal. Ora ngene iki opo yo nek ngono yo moro-moro. Wis kayak salat tarawih kemarin. Oh. Moro-moro ngomong gak kroso ya sembahyang tarawih. Lah kon hayal. Ya gak kroso. Ya. Itu qiyamnya. Sekarang yang jadi masalah adalah rukuknya. Rukuknya bagaimana? Warukul awal, rukuk pertama daripada rakaat pertama adalah dengan kadar bacaan 100 ayat surat Al-Baqarah. Ini ada kretek muni. Ya rukuknya dengan 100 ayat Al-Baqarah apa ya? Berdiri itu qiyam yang kedua sampai tegak-tegak ini. Krek muni-muni apa ya? Yang kasihan yang duduk itu juga. Ini terus. Medine nek aku gak balik ora ya. Yang kedua adalah biqadri tsamanina ayat, 80 ayat. Tadi 100, turun 80. Lalu yang ke rakaat yang kedua, rukuk yang pertama adalah dengan kadar 70 ayat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Anggap bocah ping 70 atau ping 100. Dan rakaat yang kedua daripada rukuk yang kedua dari rakaat yang kedua adalah dengan kadar 50 ayat. 100, 80, 100, 80, 70, 50. Lah sujudnya ya apa? Aman. Sujud subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, aman. Rukuk sama qiyamnya ini yang panjang-panjang. Dan ini ada beberapa permasalahan di dalam masalah gerhana. Satu, disunahkan mandi, tapi tidak disunahkan berhias. Itu rioyoan. Sunnah mandi, tapi nggak harus pakai aku tak kata kelambi sempapi. Ya, tidak disunahkan untuk. Kalau mau pakai yang bagus, nggak apa-apa. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Sholatnya di masjid. Saya mau pakai baju yang bagus, top.
Tapi saya ini pakainya ini supaya ini gerhana, nggak sunnah. Tapi sunnahnya kalau mau masuk masjid pakai pakaian yang bagus sunnah. Tapi kalau untuk sholat gerhananya sendiri sebenarnya nggak disunahkan. Tapi silahkan. Yang kedua, yusanul jahar fi khusufil qamar. Disunnahkan jahar, bacaannya keras, nyaring di gerhana bulan. Kenapa? Karena malam. Gak ono gerhana bulan awan-awan. Karena malam. Wal isror dan sir, bacaannya ketika gerhana matahari. Berjalan dengan kaidah yang mengatakan bahwasanya setiap sholat jamaah, sholat sunnah dan sholat jamaah yang dilakukan di malam hari walaupun godok, aku tak sembahyang duhur godok, oh iya aku sisa durung sembahyang duhur godok, ayo ya apa sembahyang Allahu Akbar, gak meneng-menengan, enggak, tapi agaknya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Kaidahnya seperti itu tadi. Dikerjakan di malam hari berjamaah, maka dianjurkan untuk apa? Jahar. Nah, begitu juga sholat isya. Wah, aku baru sembahyang isya, tapi wis padang. Ya apa? Sholatnya israr, sir. Seperti sholat godok-godok itu yang apa namanya Ramadan itu, sir. Dikerjakannya di siang hari. Begitu juga sholat-sholat yang lain. Mau sholat tasbih berjamaah siang, diam, malam yang keras. Ya, jadi itu malam dan yang ketiga dan disunahkan khutbah. Ya, dengan dua khutbatain dengan dua khutbah. Seperti sholat Jumat, tapi syarat-syaratnya enggak harus seperti sholat. Kudu petang puluh, enggak harus. Wong limo sembahyang khutbah. Ya, sunahkan. Yang keempat, jika berkumpul sholat wajib, sholat jenazah, sholat id dan sholat gerhana. Tadi siji. Fa in dhaqal waqt, kalau waktunya sempit maka didahulukan yang wajib. Wajib itu harus didahulukan. Lalu kemudian jenazah, kemudian sholat id, lalu kemudian sholat gerhana. Tapi kalau waktunya luas, maka jenazahnya dulu. Takut perubahan di jenazah. Lalu setelah itu kusuf. Kenapa? Takut kalau kusufnya gerhananya hilang waktu ini, maka dikejar. Ini kalau waktunya luas. Lalu kemudian al-fard, lalu kemudian sholat wajib subuhnya cepetan nendan. Lah terus kemudian baru sholat id, karena waktu sholat id panjang. Sholat id panjang. Wahakadzah. Kemudian kalau berkumpul gerhana sama Jumat, maka disolati gerhana dulu, kemudian khutbah dengan niat khutbah Jumat, bukan khutbah id. Selesai sholat jami'ah, sembahyang kusuf gerhana sih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun Bilal. Ya. Wa man lagha fala jum'ata lah, ansitu wasma'u. Ini khutbah sekarang. Khutbahnya apa? Khutbah Jumat. Bukan khutbah id. Nek khutbah kusuf mari ngono khutbah Jumat belenger sing ngono. Khutbah maneh rek. Aduh suwe. Macam-macam. Ya. Lalu salat Jumat. Dan kemudian yang keenam terakhir adalah wa tusannu salat munfaridan, dan disunahkan salat itu secara sendirian. Kapan itu? Ini enggak ada kaitannya dengan kusuf karena kapan disunahkan salat munfarid sendirian, enggak usah jamaah. Ketika inda hududziz zalazil, ketika ada gempa. Lu orang lindu, ayo sembahyang Allahu Akbar. Munfarid. Ya. Jangan ngejak-ngejak orang mereka di masjid adzan mohon enggak. Ya. Munfarid sendirian, ada ngerasakan Allahu Akbar. Pertama, wasawa'iq, petir. Nah, ada petir, petir. Sembahyang. Ya, sembahyang. Warrihan syadidah, dan begitu juga ketika ada angin yang keras.
ono angin, apa? Puting beliung, topan, badai. Sembahyang di rumah, Allahu Akbar. Itu sunnah. Itu hukumnya sunnah. Hakadha wallahu taala a'lam bishawab. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, mudah-mudahan Ramadan terus menerus kita bisa ketemu bulan Ramadan. Dan kita baca sama-sama tolak bala, terutama mudah-mudahan kita hadirkan saudara kita yang di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah hilangkan seluruh keburukan-keburukan di antara mereka. Yang kelaparan Allah karuniakan rezeki kenyang. Yang haus Allah kasihkan rezeki supaya puas, hilang dahaganya. Yang sedih Allah hilangkan sedihnya, dibahagiakan oleh Allah. Yang enggak aman diamankan oleh Allah. Pokoknya dikasih enak-enak orang-orang itu semuanya. Ya, Gaza, Palestina, di Yaman dan seluruh tempat muslimin berada, begitu juga khususnya di negeri kita Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون. أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام شرفاء به الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل. العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراق. مولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا. رسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي وصحبي إذا دطس صحبي. والحمد للإله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد.
العاجل الفائزين. السلام العاجل الفائزين. العاجل الفائزين. Loh, Far, belum balik pondok? Besok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Aja. خير من الجن الفائزين ان شاء الله. ما شاء الله جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم.